Kepada yang terhormat Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Sofyan Marzuki, umur 42 tahun. Saya sudah menikah dan telah memiliki 3 orang anak dan berdomisili di Airbayang, Desa Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Melalui surat ini saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu Menteri karena telah menanggapi surat permohonan saya yang sebelumnya telah saya sampaikan kepada Ibu pada tanggal 29 Desember 2020 dan pada tanggal 15 Februari 2021. Saya telah menerima sebuah dokumen dari Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, berupa nota dinas dengan nomor 334-BS-01-2-2021 yang ditujukan kepada Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRS PDF) Budi Perkasa di Palembang, Sumatera Selatan. Saya pun meminta tolong kepada adik ipar saya yang bernama Niko yang tinggal di Cilungsi, Bogor, Jawa Barat, untuk membantu saya mencari informasi tentang dokumen nota dinas yang saya dapatkan. Berikutnya Niko menjelaskan bahwa sebelumnya juga dia sudah bertemu dengan Bapak Dadang bagian tata usaha Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI dan adik ipar saya itu diberikan informasi oleh Pak Dadang bahwa saya akan mendapatkan pelatihan atau keahlian selama beberapa hari di Palembang dan diberikan bantuan modal usaha. Serta Pak Dadang juga memberikan 2 kontak nomor telepon pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRS PDF) Budi Perkasa di Palembang agar mendapat informasi yang jelas. Yang selanjutnya adik ipar saya menjelaskan ke saya bahwa adik ipar saya sudah berkomunikasi secara langsung melalui telepon pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor kontak pertama pegawai (BRS PDF) Budi Perkasa di Palembang. Dan oleh kontak pertama adik saya telah dijanjikan bahwa dipastikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari akan ada tim yang datang ke rumah saya untuk melakukan asesmen kepada saya. Hingga sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, karena tidak ada kedatangan tim asesmen yang dimaksud oleh pihak pertama ke rumah saya, maka saya kembali meminta tolong kepada adik ipar untuk menanyakan perihal kunjungan atau asesmen
yang pernah disampaikan kepada kontak pertama. Adik ipar saya pun kembali menghubungi kontak pertama melalui telepon hingga beberapa kali. Akan tetapi tidak diangkat dan dia mencoba kembali berkomunikasi melalui pesan WhatsApp kepada adik saya dan dibalas oleh kontak pertama bahwa tim dari dinas sudah ke rumah saya, akan tetapi saya tidak ada di tempat. Pada saat itu juga adik saya pun kembali mencoba menghubungi pihak pertama untuk mendapat informasi yang jelas yang telah didapatkannya. Tetapi kontak pertama hingga sampai hari ini tanggal 16 Maret 2021 nomornya tidak bisa dikirimkan pesan WhatsApp dan juga tidak dapat dihubungi melalui telepon secara langsung. Karena kontak pertama tidak bisa dihubungi, adik ipar saya pun mencoba komunikasi lewat pesan WhatsApp menanyakan hal yang sama kepada pihak kedua pegawai dalam kurung BRS PDF Budi Perkasa di Palembang, dan direspon bahwa kontak kedua hanya bertanggung jawab untuk kerumah tanggaan dan kepegawaian dan tidak tahu atau tidak mengetahui secara mengenai soal kunjungan yang dimaksud oleh pihak pertama. Sekedar informasi, memang betul setelah hadirnya surat tersebut, beberapa hari kemudian datang staf atau pegawai dari Kecamatan Lembah Melintang yang mendata juga mengambil gambar saya serta gambar keluarga saya. Lalu kurang lebih setelah 2 minggu kemudian datang kembali pegawai kecamatan dan 3 orang staf dinas sosial dari kabupaten untuk mendata dan mengambil gambar saya serta keluarga saya. Dan setelah beberapa kali kedatangannya diinformasikan oleh staf Kecamatan Lembah Melintang kepada adik ipar saya bahwa mereka datang tidak sama sekali berkaitan atau tidak berhubungan dengan pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik dalam kurung BRS PDF Budi Perkasa di Palembang. Bantu saya dan keluarga saya, Ibu Menteri. Keluarga saya butuh makan ini dengan kondisi saya yang cacat secara fisik dan sering sakit-sakitan, ditambah lagi dengan wabah corona. Kondisi keuangan saya hancur-hancuran, Ibu Menteri. Saya pun dengan sangat terpaksa berhutang ke sana ke sini demi anak istri saya supaya bisa makan. Sebagai kepala keluarga, sangat sedih melihat anak istri saya hanya makan nasi kemarin dan garam atau kecap. Terkadang penagih hutang datang dan menghina serta mencaci maki saya di depan mata anak istri dan keluarga saya. Sungguh sangat sedih sekali, Ibu, dengan apa yang saya alami saat ini. Sekiranya melalui surat ini, saya sangat berharap bantuan dan uluran tangan dari Bu Menteri untuk membantu saya, karena saya sudah bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Atas perhatian dan bantuan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ujung Gading, 16 Maret 2001, Sofyan Marzuki.